Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara membuat dan menyajikan soal pilihan ganda di pembelajaran daring Moodle. Ya, basisnya adalah Moodle. Langsung saja ya. Login di Sepada pertama, kemudian setelah login pilih mata kuliahnya, misalkan sistem operasi komputer. Seperti ini, misalkan kita pengen di pertemuan 3 kita pengen ada soal gitu ya, atau kuis lah. Kita membuat kuis di pertemuan 3 nanti ya, kita posisikan nanti di pertemuan 3. Nah, caranya gimana? Langkah pertama, kita membuat butir-butir soal ya. Kita membuat butir-butir soal di bank soal. Klik di bagian pengaturan, kemudian pilih lanjutkan, kemudian pilih scroll ke bawah, pilih soal-soal. Nah, di sini buat soal baru. Misalkan pilihan ganda ya, tambah. Nah, di sini kita kasih kode, misalkan pertemuan 3 pil ganda nomor 1. Ini supaya memudahkan kita ya, walaupun kita tidak kategorikan, tapi ini memudahkan kita. Ini soalnya, warna soalnya di sini ya. Sistem operasi adalah ini soalnya. Nah, kemudian ini biarkan default ya, nanti pilihannya akan diacak. Kemudian modelnya ABC ya. Misalkan tadi soalnya adalah sistem operasi adalah, nah di sini misalkan jawabannya misalkan sistem utama komputer, misalkan ini misalkan benar ya, kita beri nilai 100%. Nah, ini misalkan salah, misalkan sistem motorik, ini salah, ini A, ini B ya, misalkan. Tapi nanti ketika disajikan di mahasiswa itu akan acak ya. Pokoknya kunci jawabannya ini, yang ini. Ini tidak selalu harus di pil 1, ini bisa aja di pil 2. Yang penting kunci jawabannya itu kita beri nilai 100%. Ini salah ya, sistem motorik, sistem tata surya. Ini A, B, C. Ini sudah 3 pilihan. Ini dan seterusnya bisa. Tidak harus 4, tidak harus 3 ya. Bebas, ini bisa A, B, C, berarti 3 ya kalau A, B, C. Misalkan 4 sampai D. Sistem mebel misalkan. Nah, ini salah. Ini yang benar, sistem utama komputer. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah jadi ya. Ini tinggal kita copy lagi untuk membuat soal nomor 2. Buat soal baru, pilihan ganda, tambah, tinggal paste di sini, paste, diganti belakangnya nomor 2. Nah, kan gitu mudah. Nah, nanti kalau numpuk-numpuk banyak kan nggak bingung gitu loh, antara pertemuan berapa, UAS, kuis, itu nggak bingung. Nah, di sini kita beri nama yang merupakan contoh sistem operasi, misalkan di sini koran
sudah salah ya. Windows XP bener misalkan, ini salah. Misalkan sepatu, salah ya. Motor, salah. Ini yang benar jawabannya ini kan. Kemudian simpan. Nah, ini sudah ada 2 butir soal. Nah, untuk selanjutnya ya sama, tinggal buat soal lagi seperti itu. Nah, ini sudah cukup lah 2 soal aja. Kemudian setelah membuat butir soal, kita kembali ke depan dengan mengeklik rumah saya ini ya, atau klik ini aja gampang nih, klik pertemuan 3, atau klik ini juga bisa, kode mata kuliahnya, atau kembali ke sini juga bisa nih, ini. Nah, seperti ini kan ya. Nah, sekarang tadi sudah membuat butir soal, sekarang kita akan menyajikan butir-butir soal itu di lembar soal. Nah, kita klik ini ya, kita akan masukkan di pertemuan 3, klik, kemudian pilih kuis. Ini hanya namanya saja kuis ya, bahasanya kuis. Mau untuk evaluasi UTS, mau untuk evaluasi UAS, mau untuk tugas terstruktur, kita menggunakan kuis ini ya. Nah, di sini kita berikan nama, misalkan kuis pertama. Kemudian timingnya kita atur, dibukanya kapan, tutupnya kapan. Misalkan tutupnya ini tanggal 4 ya, tutupnya tanggal 11, seminggu ya. Nah, 11 jamnya ya, aktifkan. Time limitnya berapa menit, misalkan waktu mengerjakan soal itu berapa menit, ketika dia memulai start sampai dia finish itu berapa menit atau berapa minggu. Misalkan hanya boleh mengisi, misalkan waktunya 60 menit. Nah, ketika dia mengerjakan, ketika sudah mengklik start, maka harus diselesaikan selama 60 menit. Nah, maksudnya gitu, tidak bisa ditunda besok kalau dia nanti sudah mengklik start mengerjakan. Kalau pengen durasinya panjang ya tinggal diganti minggu atau hari gitu ya. Kemudian nilainya ini wajib di setting percobaan menjawab, ini hanya boleh 1 kali. Ini artinya apa? Artinya mahasiswa atau siswa itu hanya boleh menjawab 1 kali ya. Nggak bisa menjawab yang kedua ya, itu ini yang bisa saya setting seperti ini. Beda cerita kalau misalkan nanti remedi atau apa, itu nanti ada settingan lain ya. Kemudian jadi terpenting hanya di time limitnya ini, sama pengaturan kuis akan otomatis tutupnya ini, sama nilai, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, ini baru membuat lembarnya ya. Sekarang kita masukkan butir soalnya dengan cara mengklik kuis 1. Nah, di sini kita klik edit kuis. Kemudian kita pilih add from bank soal nomor 2 ini ya. Nah, yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah muncul butir soalnya. Tinggal di checklist. Kalau ada buahnya tinggal kita pilih soal-soal yang pengen kita tarik, kemudian add. Nah, kemudian karena mengingat ini hanya 2 soal, kita berikan bobot, ini nilainya 50. Ini kita berikan bobot nilainya 50 sehingga totalnya 100 ya. Di sini kita beri 100, enter. Nah, jadi 1 soal nilainya 50. Jangan lupa dikocok pertanyaan supaya tidak sama antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa yang kedua atau mahasiswa yang ketiga, nggak sama. Bisa jadi soal yang pertama itu tentang ini, tapi di mahasiswa yang lain keluarnya tentang ini yang pertama. Nah, seperti itu ya. Kemudian simpan. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke depan. Nah, kita coba klik kuis 1. Nah, jangan lupa ini kita kopikan, kita copy. Nah, kita taruh di sini, ubah pengaturan. Nah,
Nah, kita pastekan di sini, paste. Nah, kita beri button 1, kita bold, kita beri checklist supaya nampil. Simpan. Nah, ini maksudnya adalah ketika mahasiswa itu tidak mengklik, sebelum mengklik W1 ini di sini sudah membaca bahwa kapan dibukanya, kapan tutupnya, waktu mengerjakannya berapa lama, ini sudah paham ya. Kemudian klik W1. Nah, di sini sudah ada, di sini ada, di sini ada ya. Nah, ini karena di mode dosen maka munculnya preview. Tapi kalau di punyanya mahasiswa yang muncul nanti attempt quiz now ya, mengerjakan kuis sekarang. Nah, start attempt ini artinya memulai mengerjakan. Ketika mengklik start attempt ini sudah mulai dihitung dan harus diselesaikan selama 1 jam. Klik start attempt. Nah, ini muncul ya. Nanti punya siswa atau mahasiswa juga sama seperti ini. Ininya diacak ya. Ini mundur. Ini bisa diklik, kalau soalnya banyak bisa diklik ya, bisa diklik tanpa harus back next ya. Dan nanti ketika ketemu di soal terakhir maka akan muncul finish attempt, tombol finish attempt seperti ini. Nah, perlu diketahui ya, ketika nanti mengerjakan itu langsung akan muncul nilainya, akan muncul langsung nilainya di dashboardnya mahasiswa, di sesinya mahasiswa. Misalkan ini saya pilih, ini yang warna abu-abu ini artinya sudah terjawab. Nah, kemudian finish attempt atau ini ya, finish attempt, selesai. Nah, kalau seperti ini artinya ada tanda ya bahwa soal nomor 1 sudah kita berikan jawaban, soal nomor 2 sudah kita berikan jawaban. Nah, kalau kita pilih submit all and finish, ini artinya sudah kita store ya, kita storekan. Tapi kalau kita pilih yang ini artinya kita ingin memperbaiki jawaban yang sudah dijawab ya, karena waktunya masih ada. Tapi kalau sudah di submit all and finish sudah tidak bisa diedit. Nah, mudeng ya maksudnya ya. Oke, kalau sudah kita submit sajalah. Oke, submit. Nah, di sini maka akan muncul nilainya, mendapat nilai 50 karena ada jawaban yang salah seperti itu. Nah, di sini ada umpan baliknya. Lah, disinilah terjadi proses learningnya atau pembelajarannya, bahwa dalam soal ini diberikan umpan balik atau learningnya atau pembelajarannya ini. Jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ini. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.